Ibu sekalian, Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Kita senang bahwa kalau sampai hari ini Tuhan masih bersama-sama dengan kita, bahwa janjinya tidak pernah meninggalkan kita, itu Dia tepati. Terima kasih Bapak Ibu kepada Tuhan untuk kasih setianya yang ada dalam kehidupan kita. Saya berdoa dan berharap kita semua dalam lindungan Tuhan, kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita mengingat tentang Good Friday atau Jumat Agung, di mana di seluruh belahan bumi ini orang hari-hari bersama-sama beribadah, mengingat akan kasih Tuhan yang pernah Dia nyatakan kepada bumi ini dan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan rela berkorban, mengingat tentang Paskah, apa yang Tuhan lakukan. Nah, kita akan belajar tentang Paskah. Kita pasti akan mengingat tentang peristiwa di mana Paskah ini pertama kali dimulai, yaitu pada waktu peristiwa di mana orang Israel dibawa oleh Tuhan keluar daripada Mesir. Nah, dan dalam Kejadian, kitab Keluaran menceritakan tentang peristiwa ini. Dari kitab Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-28 menceritakan peristiwa tentang Paskah ini. Tapi kita tidak baca semua, kita akan bacakan ayat 13 dan yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-12, saya akan bacakan ayat 13 dan ayat 14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari itu akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arti daripada Paskah dalam bahasa Inggris dituliskan Passover. Artinya dilewati. Paskah itu mengingat tentang karya Tuhan. Kita tahu Perjanjian Lama itu adalah dituliskan apa yang dialami oleh bangsa Israel menjadi satu gambaran yang nantinya akan dialami di dalam Perjanjian Baru. Nah, saudaraku, peristiwa di dalam kitab Keluaran ini menceritakan tentang orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Nah, kita tahu dari tulah pertama, tulah kedua sampai dengan tulah ke-9, Firaun Raja Mesir masih belum mengizinkan orang Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Mereka 430 tahun ada di dalam penjajahan itu. Nah, kemudian melalui tulah yang ke-10 kata Tuhan, maka setelah tulah yang ke-10 ini, yaitu anak sulung seluruh yang ada di Mesir, baik raja, orang-orang ada di istana, sampai tahanan-tahanan, semua anak sulungnya mati. Dan tidak disebutkan kalau dia belum menikah, tidak, pokoknya setiap anak sulung mati. Bahkan dikatakan bukan hanya manusia, termasuk hewan pun itu mati. Pokoknya setiap yang sulung pasti mati. Nah, tapi Tuhan ingin membuat perbedaan antara orang percaya dengan yang tidak, antara umatnya dengan yang tidak. Apa perbedaan yang Tuhan buat? Maka Tuhan katakan kepada Musa, beritahu kepada orang Israel, engkau Musa sembelih domba, kemudian darahnya engkau oleskan di ambang pintu setiap rumah orang Israel. Maka Tuhan katakan ini, malam itu akan ada kebinasaan terjadi di tanah Mesir. Tetapi setiap kali malaikat dia melihat ada tanda darah di ambang pintu,
maka dia akan lewati rumah itu. Dia akan lewati rumah itu. Pokoknya setiap ada tanda darah di ambang pintunya, malaikat akan lewati. Nah, arti kata dilewati oleh malaikat itu, dilewati itulah yang disebut dengan Paskah. Nah, saya katakan tadi perjanjian lama itu menggambarkan tentang apa yang terjadi dengan Yesus. Kita tahu, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus pun melakukan hal yang sama kepada kita. Bukti kasih Allah, dia mengasihi umatnya. Setelah 430 tahun dikatakan, dan kemudian umatnya dibawa keluar dari tanah Mesir. Yesus pun melakukan yang sama. Kalau dulu orang Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, sekarang kita, orang-orang yang hidup dalam zaman ini, bahwa dikatakan Yesus datang ke bumi. Dia dikatakan sebagai anak domba Allah. 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang 7 bagian B dikatakan bahwa Kristus adalah anak domba Allah. Yesus sudah memberikan dirinya sebagai anak domba yang disembelih, yang dijadikan darahnya menjadi korban. Nah, saudara, kita tahu Yesus sudah melakukan itu pada waktu dia lakukan itu di kayu salib. Dan dikatakan darahnya mengalir. Kita tahu Bapak Ibu, pada waktu di kayu salib, seorang prajurit menusukkan tombak dekat lambungnya, dan kemudian keluarlah darah. Darah itulah di dalam perjanjian lama yang membuktikan keselamatan ada atas orang Israel. Darah domba di ambang pintu rumah mereka. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai anak domba Allah, dikatakan dia sudah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk supaya setiap orang yang percaya kepada dia, orang yang berkata, Tuhan masuklah dalam hatiku, aku orang berdosa, jadilah Tuhan dalam hidupku. Dan Tuhan katakan, pada waktu orang menjadi percaya kepada Yesus, ada darah, tanda darah Kristus di dalam hidup diri. Dalam kehidupan kita ada darah Kristus yang jadi tanda. Tandanya darah Kristus itu memberikan kepada kita maut akan melewati kita. Sehingga Tuhan Yesus katakan begini, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup selama-lamanya. Di bumi suatu saat, seperti firman Tuhan katakan, akan ada umur manusia ini, ada batasnya. Dan kita tahu masing-masing orang berbeda-beda. Saya katakan nomor urut panggilan kita tidak berdasarkan usia. Bisa saja orang yang lebih muda meninggal lebih dulu dibanding orang yang lebih tua. Itu kedaulatan Tuhan. Dalam beberapa hari belakangan ini saya cukup kaget. Ada seorang guru SLH, Michael Bastian. Dia dulu pernah ngajar di sekolah Mentawai. Dan kemudian di usia 34 tahun dia dipanggil oleh Tuhan. Dan 2 hari yang lalu kita dikagetkan dengan berita seorang penyanyi, seorang anak Tuhan, Glenn Fredly, dalam usia 44 tahun, sedang di puncak-puncak karirnya, tiba-tiba dia dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengenai meninggal atau caranya meninggal itu bukan bagian kita. Tetapi yang penting, kata Tuhan, kalau di dalam hidup kita sudah ada tanda darah Yesus, maka Tuhan katakan, secara fisik kita akan tinggalkan dunia ini, tetapi di dalam kekekalan
Tuhan katakan dia akan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Darah Kristus itu memberikan kehidupan kepada kita. Darah Kristus itu Tuhan katakan dia akan hidup selama-lamanya. Maut, Rasul Paulus katakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Karena Yesus sudah lakukan itu di kayu salib dan dia kalahkan kematian itu. Secara fisik kita akan meninggal, entah kapan saja. Tetapi kita tahu kita punya hidup yang kekal karena tanda darah Yesus ada di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas karya Tuhan. Di bumi ini tidak ada agama di mana Tuhan datang langsung kepada manusia dan kemudian Tuhan berkarya, menunjukkan, membuktikan kasih-Nya, dan Dia lakukan itu kepada kita. Darah Yesus memberikan makna bahwa kita mendapatkan kehidupan selama-lamanya. Nah, sudah dikasih Tuhan, darah Yesus juga, kenapa dia bisa memberikan kehidupan buat kita selama-lamanya? Tentu ada dasarnya. Dari firman Tuhan katakan, yang pertama, kenapa kita bisa mendapatkan kehidupan selama-lamanya? Tidak ada batas waktu, selama-lamanya. Kita akan coba lihat. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 berkata begini. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi saudara, kenapa kita mendapatkan kehidupan? Karena yang pertama, melalui darah Yesus, darah anak domba, darah Yesus Kristus itu, bahwa kita sudah ditebus. Artinya begini Bapak Ibu, kita tidak bisa dengan perbuatan baik kita untuk menebus kehidupan yang kekal ini. Perbuatan baik kita, kitab Yesaya berkata, seperti kain lara, kain gombal, kain yang lapuk. Perbuatan baik kita tidak akan bisa menolong kita. Yang bisa menebus kita hanya satu, yaitu Tuhan melalui darah. Darah Yesus menebus kita. Dan tebusan Tuhan itu adalah memberikan kepada kita hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi darah Yesus itu menebus kita. Kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Kita tidak minta, tapi benih dosa itu ada dalam setiap manusia. Tapi puji syukur kepada Tuhan, darah Yesus menebus kita dari benih dosa itu. Yang kedua, dikatakan kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-9 berkata begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara, yang kedua, kita itu karena darah Yesus, kita itu dibenarkan. Bukan kita benar, tapi kita dibenarkan. Siapa di bumi ini yang tidak pernah berdosa? Siapa di bumi ini yang tidak pernah bersalah?
Semua orang berdosa dan semua orang punya kesalahan. Jadi saudara, darah Yesus itu membenarkan kita. Jadi kita bisa berhadapan dengan Tuhan. Seperti kata Ibrani berkata, sekarang tidak ada lagi selubung. Kita bisa menghadap tahta kasih karunia Allah. Dan kita bisa bertemu dalam roh kita dengan roh Tuhan melalui darah Yesus. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Darah Yesus membuat kita dibenarkan. Jadi kita layak mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya. Karena apa? Karena darah Yesus membenarkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang ketiga. Jadi yang pertama tadi kita ditebus, dan yang kedua kita dibenarkan. Yang ketiga, kitab 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Bukan Injil, tapi kitab 1 Yohanes di bagian belakang sebelum kitab Wahyu. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi yang ketiga, kita disucikan oleh karena darah Yesus. Kita ditebus, kita dibenarkan, dan kita disucikan. Satu kali Tuhan lakukan di kayu salib, dan itu berlaku selama-lamanya. Kita ditebus, kita dibenarkan, dan kita disucikan. Kita memiliki jalan untuk apa? Bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Kalau kita orang berdosa tidak mungkin, tapi karena ada darah Yesus. Darah Yesus itu seperti menjadi jembatan, menjadi perantara, membuat kita dalam roh kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena darah Yesus memungkinkan itu semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ini kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa malaikat maut itu dilewatkan dari kita. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian yang bisa membuat orang takut. Tapi karena darah Yesus, dikatakan kita memiliki sekarang keberanian. Darah Yesus membuat kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk apa? Menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, untuk itu bagaimana kita harus bersikap? Bagaimana kita harus bersikap? Ini sangat penting. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 1 berkata begini. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-1. Roma 8 ayat yang ke-1 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Ada hukum dosa dan hukum maut yang menuntut manusia, mengejar manusia untuk terus berbuat dosa. Tapi karena ada darah Yesus, memungkinkan. Firman Tuhan katakan, karena yang ada di dalam Kristus, dikatakan tidak ada lagi penghukuman. Untuk ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan situasi terkini yang sedang kita hadapi, ada benih-benih ketakutan yang sedang disebarkan oleh iblis. Melalui virus corona atau COVID-19 ini, semua belahan bumi ini sedang dilanda dengan ketakutan. Ketakutan yang menguasai orang, sehingga orang mulai hidup dalam kecemasan, ketakutan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus. Seharusnya kita paham, sebagai orang yang ada di dalam Kristus, kita tidak boleh lagi ada penghukuman itu. Tidak boleh ada lagi ketakutan yang menguasai kehidupan kita. Kita sudah belajar dari firman Tuhan yang lalu bahwa Tuhan
tidak memberikan kepada kita ketakutan, tapi justru Roh Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menghadapi apapun yang sedang terjadi. Saudara, kalau kita lihat apa yang sedang terjadi hari-hari ini, orang yang meninggal karena takut justru persentasenya lebih banyak daripada orang yang meninggal karena virus. Ketakutan melemahkan kita. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa ketakutan, jika engkau tawar hati dalam masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu, kata kitab Amsal. Kekuatan kita jadi kecil, kita jadi tidak kuat menghadapi. Ketakutan itu akan menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, darah Yesus sudah membuat segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Darah Yesus sudah mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi penghukuman. Mari kita menghadapi, bukan dengan sombong, tapi mari kita hadapi dengan kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi bersama-sama dengan Tuhan. Kita hadapi dengan satu keyakinan bahwa tidak ada lagi penghukuman buat kita. Tidak ada lagi penghukuman buat kita. Jangan pernah ketakutan menguasai kehidupan lagi. Kenapa? Karena darah Yesus membuat kita tidak hidup dalam penghukuman lagi. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar tentang ini. Kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Dan kalau kita mengingat bagaimana perjalanan orang Israel itu, dan malam itu terjadi kegemparan di Mesir. Kenapa? Karena tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan semua anak sulung baik manusia maupun hewan mati bersamaan. Tetapi ada pengecualian, yaitu di rumah orang Israel yang ada tanda darahnya. Darah Yesus ada dalam kehidupan kita. Darah Yesus yang menebus kita, darah Yesus yang membenarkan kita, dan darah Yesus yang menyucikan kita. Bahkan Tuhan pertegas lagi, bagi orang yang sudah ditebus, bagi orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah disucikan, tidak ada lagi penghukuman. Kenapa? Karena anugerah Tuhan melalui darahnya itu cukup buat kita. Kita bersyukur apa yang Yesus lakukan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Dia seharusnya kita yang mengalami penghukuman itu, tapi Yesus katakan begini, aku gantikan posisimu, biar aku yang lakukan itu. Supaya apa? Kamu tidak perlu lagi mendapatkan penghukuman itu. Kamu tidak perlu lagi jadi terkutuk di kayu salib. Aku gantikan posisi kamu. Kita bersyukur untuk karya Tuhan ini dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita orang yang hidup dalam tidak di bawah penghukuman? Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat satu firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya ulang lagi. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kemudian ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Tuhan katakan sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan. Tidak ada lagi perbudakan dosa, hukum dosa dan hukum maut tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan Tuhan katakan, karena itu hiduplah oleh Roh. Matikan perbuatan-perbuatan dagingmu karena kita hidup oleh Roh. Apa yang membuktikan kita hidup oleh Roh atau kita hidup oleh daging? Siapa yang kita ikuti? Kalau kita mengikuti perbuatan-perbuatan daging, maka kita hidup oleh daging. Tapi kalau kita hidup oleh Roh, maka Roh itu akan menuntun kita. Roh Tuhan atau Roh Kudus akan menuntun kita supaya kita hidup oleh Roh itu dan mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi tandanya kita hidup oleh Roh atau oleh daging, kita lihat saja apa yang kita perbuat dalam hidup kita sehari-hari. Kalau kita masih hidup dalam perbudakan, ketakutan menguasai kita, maka kita sedang hidup di dalam penghukuman. Tapi Kristus katakan, firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, tidak ada lagi penghukuman. Ketakutan tidak boleh lagi menguasai kita. Kecemasan, kekhawatiran tidak boleh lagi menguasai kita. Tapi seharusnya Roh Tuhan itu yang menguasai kita. Roh apa? Roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan yang bisa mengatasi ketakutan kita. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai saran, hari-hari ini dengan peristiwa yang sedang terjadi, merebaknya virus corona ini, banyak orang tiba-tiba jadi ahli. Banyak orang tiba-tiba jadi pinter. Semua orang mengulas. Tiba-tiba dia jadi orang pinter. Kita pun terheran-heran. Entah kapan dia belajar, entah dari mana dia dapat. Tiba-tiba dia sudah membagikan kepada kita, mungkin di grup, di WA grup kita, atau dia bagikan di Instagram, dia bagikan di mana-mana di media sosial ini. Tiba-tiba kita terheran-heran, kapan dia pinternya? Kok tiba-tiba dia bisa tuliskan seolah-olah itu benar. Tapi kalau boleh kita lihat, saudaraku, dari semua berita yang kita dapatkan tentang virus corona ini, berapa persen yang betul? Lebih banyak hoaxnya daripada yang benarnya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis sedang menebarkan benih-benih ketakutan itu. Dia sedang tebarkan benih-benih ketakutan melalui orang yang pintar mendadak ini. Mungkin kita sebut dia mendadak pintar, mendadak ahli. Tapi saran saya sebagai gembala, saudaraku, hati-hati. Kalau perlu saudara terima yang tidak ngerti, tidak jelas apanya, delete aja. Gak usah direnungkan siang dan malam. Renungkan saja firman Tuhan siang dan malam. Gak usah virus corona yang kita renungkan. Ingat saudaraku, jangan salah fokus. Kita fokus kepada musuh, maka musuh akan mengejar kita, menguasai kita. Tapi kita fokus kepada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada waktu kita tahu kebenarannya. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan jadi pembela bagi kita. Dan kita tahu kita akan kuat menghadapi apapun yang terjadi. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bahwa darah Yesus menebus kita, membenarkan kita, menyucikan kita. Dan tanda orang yang hidup ada darah Yesus, dia tidak hidup dalam penghukuman lagi. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan apa saja itu menguasai kehidupan. Tapi arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan. Darah Yesus ada dalam kehidupan kita. Dan setiap kali malaikat maut itu melihat darah Yesus, kita berdoa, Tuhan luputkan kami Tuhan. Tuhan lindungi kami Tuhan. Kalau mungkin ada orang-orang anak-anak Tuhan juga yang meninggal karena virus ini, itu kedaulatan Tuhan Bapak Ibu. Tapi kan tidak semua anak Tuhan harus meninggal karena ini. Biarkan aja, itu kedaulatan Tuhan. Yang penting kita jangan biarkan penghukuman
hukuman itu menguasai kehidupan kita. Orang yang ada tanda darah Yesus sudah tidak hidup di bawah penghukuman lagi. Saya akan akhiri dengan satu cerita ini. Suatu kali saudara, di satu kota, di satu sekolah yang khusus untuk anak-anak nakal, dan di satu kelas ini tidak ada guru yang tahan untuk ngajar di kelas itu. Ada guru yang 1 bulan, 2 bulan bisa bertahan dan akhirnya mengundurkan diri. Kenapa? Karena namanya juga anak-anak nakal, dan di kelas ini sangat nakal, dan guru-guru semua dikerjain. Dan karena saking nakalnya, kepala sekolah sudah sulit mencari guru yang mau, sudah jadi terkenal. Kalau ngajar di kelas itu sulit. Nah, sampai suatu kali kemudian ada seorang yang melamar menjadi guru, dan dia katakan, saya akan mengajar di kelas itu. Kepala sekolah bertanya lagi, Anda yakin untuk bisa ngajar di kelas ini? Karena Anda sudah pernah dapat informasi sebelumnya bahwa tidak banyak yang bisa tahan di sini. Yang paling lama juga 6 bulan, 7 bulan, dan kemudian mereka mengundurkan diri. Meskipun digaji besar, mereka bilang tidak sanggup. Dan guru ini berkata, ya, saya sudah tahu dan saya sudah mengerti. Oke, kemudian silakan dia masuk, dia mengajar. Hari pertama mengajar, kemudian dia mengajak murid-murid di sana dialog. Dan seperti biasa, murid-murid sudah mulai mencoba untuk mengerjain gurunya dengan keusilannya, dengan kenakalannya. Dan hari itu guru sudah membuat dengan senyum-senyum, dia katakan begini, oke, kita akan mulai. Ini hari pertama saya di sini, kita berkenalan dan kemudian kita akan bersama-sama. Kalian boleh memberikan usulan apa aturan-aturan yang kita harus penuhi, dan kalau aturan ini kita langgar, maka hukumannya apa? Kemudian murid-murid dengan keusilan dan kenakalannya memberikan usul aneh-aneh, dan kemudian ya namanya juga anak nakal, dan semua diberikan dan dicatat oleh gurunya. Dan akhirnya kemudian dia katakan begini, oke, kita sudah sepakati ini aturannya, dan kalau dilanggar ini hukumannya. Kemudian saudaraku, berjalanlah. Karena satu orang murid sudah memberikan usulan, dia berusaha menampilkan, menjaga untuk supaya usulan yang dia berikan dilakukan oleh dia dan teman-temannya. Dan berjalanlah saudaraku. Ternyata guru ini bisa menciptakan suasana yang kondusif di kelas itu. Dan murid-murid sudah mulai belajar bisa tertib. Sedikit, pelan-pelan, murid-murid sudah mulai belajar tertib. Kenapa? Karena mereka yang mengusulkan peraturan itu, dan mereka berusaha menjaganya, bukan melanggarnya. Setelah berjalan beberapa bulan kemudian, tiba-tiba satu kali seorang murid berkata begini, Pak Guru, bekal yang saya bawa dari rumah itu hilang. Nah, salah satu yang mereka katakan begini, peraturannya, setiap kali ada yang mencuri, apapun itu yang dicuri, maka hukumannya adalah dia harus dipukul dengan rotan. Buka bajunya, kalau dia pria, dibuka bajunya, dan kemudian punggungnya akan dirotan. Dan semua murid jadi bertanya-tanya. Setelah berjalan sekian bulan, tidak terjadi ada yang mencurigakan, ada yang kecurian. Kok tiba-tiba hari ini ada yang mencuri? Dan kemudian ditanya, gurunya bertanya begini, oke, kita sudah sepakat, sekarang saya minta pengakuan. Kalau ada yang berani mengakui, dan kemudian hukuman mungkin bisa dibuat jadi ringan. Tanya satu-satu, semua kelas menjadi diam. Semua kelas diam, dan kemudian guru bertanya sekali lagi, oke, siapa yang mencuri makanan daripada temanmu si A ini?
Kelas menjadi hening, semua diam, dan tiba-tiba majulah seorang anak. Di antara satu kelas ini, anak-anak yang nakal-nakal ini, anak ini terkenal paling baik. Di antara yang nakal-nakal itu, anak ini paling baik. Tubuhnya memang kurus, tapi gurunya kemudian bertanya, betul kamu yang mencuri makanan ini? Bekal daripada temanmu? Dia menganggukkan. Iya. Oke, silakan maju ke depan. Kemudian ditanya, sebelum kamu terima hukuman, oke, sekarang saya ingin tahu alasanmu itu apa? Kan kamu sudah tahu aturannya. Setiap orang yang bersalah harus dihukum. Kamu sudah tahu aturannya. Kenapa kamu langgar? Murid ini tertunduk, tidak berani dia menjawab. Gurunya tanya, kamu harus berikan alasanmu. Kenapa kamu lakukan ini? Bukankah kita sudah buat kesepakatan? Tidak boleh ada pelanggaran di sini. Kenapa kamu melanggarnya? Kemudian anak ini berkata begini, Pak, sebetulnya saya tahu ini aturannya. Saya tahu bahwa dengan mengambil makanan teman saya sudah melanggar aturan. Tapi saya sudah tidak kuat lagi, Pak. Karena di rumah sudah tidak ada persediaan makanan. Ini hari ketiga saya hanya minum air putih saja. Dan tadi sebelum istirahat, pada waktu teman ini semua pada keluar dari kelas, saya sudah tidak kuat lagi, Pak. Saya terpaksa, saya harus ambil makanan itu. Kalau tidak, saya tidak akan bisa untuk berjalan pun saya sudah tidak kuat. Kelas yang sebelumnya heboh karena mereka berteriak, hukum dia, hukum dia, hukum dia, hukum dia. Tiba-tiba kelas menjadi hening. Kenapa mereka selama ini tidak memperhatikan ada teman mereka yang sudah 2 hari tidak makan, hanya minum air saja? Mereka punya persediaan juga. Mereka mungkin saja bisa berbagi, tapi kenapa kok mereka tidak tahu? Mereka diam. Dan kemudian murid ini berkata, saya salah, silakan hukum saya. Dan kemudian dia membalikkan tubuhnya, dan dia katakan kepada Bapak Guru, Pak Guru, silakan hukum saya salah. Semua kelas menjadi hening karena tidak menduga anak ini bisa melakukan begitu. Itu pun karena terpaksa. Mereka tidak menduga. Guru katakan, nah, sebetulnya aku tidak tega untuk hukum kamu. Aku tahu alasanmu mengambil makanan itu karena kamu terpaksa. Aku tahu. Tapi kalau peraturan ini aku langgar hari ini, maka besok akan ada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Semua orang akan punya alasan juga. 1.000.000 alasan mereka bisa buat. Aku terpaksa harus hukum. Kenapa? Karena aturan yang sudah kita buat harus kita jalankan. Dan kemudian anak ini sudah siap dengan hukuman. Sementara guru sudah mengambil rotan untuk memukul anak ini. Tiba-tiba terdengar satu suara, anak yang makanannya diambil ini. Bapak kata, Pak Guru, jangan lakukan itu. Jangan hukum dia. Biar aku yang gantikan hukuman itu.
tahu dia lakukan itu. Biar aku yang gantikan. Peraturan tetap peraturan. Hukuman harus dilakukan, harus dijalankan. Biar aku yang gantikan hukuman itu. Dan kemudian dia berlari maju ke depan. Pak Guru, aku saja yang dihukum. Jangan hukum dia. Sudah dikasih Tuhan. Karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang mengalami penghukuman. Seharusnya kita yang mengalami penghukuman itu. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Dosa, upahnya adalah maut. Tidak ada pilihan lain. Itu konsekuensi daripada dosa. Yesus katakan begini, aku gantiin posisi kamu. Kamu tidak perlu mengalami penghukuman. Aku yang gantikan. Kita tidak dihukum bukan karena kita benar, tapi karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita orang berdosa, tapi kita ditebus dan disucikan dari dosa kita. Hari ini, kalau engkau orang percaya, Tuhan katakan kehidupan yang kekal jadi milikmu. Setiap orang yang percaya, yang ada di dalam Kristus, tidak lagi ada penghukuman buat dia. Dan hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hiduplah oleh Roh, matikan perbuatan-perbuatan daging. Jangan hidup lagi di dalam dosa. Kalau engkau hidup di dalam dosa, engkau berarti orang yang tidak menghargai karya Yesus di kayu salib. Tapi kalau engkau tahu karya Yesus, kasih Tuhan ada dalam hidupmu, engkau sudah mengalami kasih Tuhan ini. Hari ini firman Tuhan memberitahu kepada kita, jangan hidup lagi di dalam dosa. Hiduplah oleh Roh. Lakukan apa yang firman Tuhan ingin kita lakukan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bukan dengan barang fana